Salam sehat. Saham viral minggu kedua, ya, dari tanggal 2 sampai dengan 6 September 2024, dari hari Senin sampai Jumat, dan disertai tension chart sekilas. Kita langsung ke data, ya. Nah, ya, pertama kita bicara sektor, ya. Di hari Kamis kemarin, ya, sungguh tak terduga, tepatnya Kamis sesi 2, ya. Jadi kami melihat di sesi 1, ya. Jadi karena saya tuh biasanya fokusnya di jam 10.30 ke bawah, ya, buy sell, terutama buy, ya, tradingnya, ya. Untuk jam 10.30 ke atas, ya, karena ingin agak santai, ya, karena faktor usia. Jadi kalau jam 10.30 ke atas saya nggak memantau, nggak begitu, ya, nggak begitu memantau, tapi tujuannya ya riset buy-nya tuh betul atau enggak posisinya. Nah, tanpa diduga di hari Kamis sore, sektor non cyclical, ya, atau consumer good, terutama CPO atau subsektor CPO, itu mendadak ada volume, ya, tapi nggak terlacak karena memang nggak melacak, ya, jadi nggak terlacak. Taunya kalau setelah close, ya. Taunya setelah close. Nah, ini contohnya emiten Daya, TAK, JAR, LSIP, Semar, BPT, STAA, AALI, SIMP. Ini yang Daya saya agak ragu, ini CPO atau bukan, tapi abaikan lah, ya, karena cuma satu itu di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emiten, itu satu ini yang tanda tanya, apakah CPO atau bukan. Ya, intinya sektornya consumer good. Itu sektor di hari Kamis sesi 2 dan hari Jumat, ya, merajai yang viral, ya, di grup-grup saham. Nah, sebelumnya, ya, hari-hari sebelumnya itu di hari Senin itu sektor infrastruktur, ya, di subsektor konstruksi itu cukup viral, ya. Nah, ini diketahui dari Wika di hari Senin itu naik 17,44%. Terus diikuti oleh emiten anak karya yaitu Pepre di 9,09% naiknya. Jadi konstruksi, atau saya sering sebut dengan emiten karya dan anak, itu viral di hari Senin, ya, dimana hari eksekusi date-nya MSCI. Kebetulan Wika itu adalah masuk saham small cap di MSCI, di add, ya, di MSCI. Nah, ini hari Senin ada anaknya Peton
naik 10,19%. Dan ada yang lain ya, seperti WG juga naik tinggi di hari Senin. Cuma di kali ini tidak termasuk dalam list saham yang viral, karena ini kita bicara 5 hari ya. Jadi globalnya 5 hari secara volume ya tersaji data seperti ini. Kalau kita masukkan semua ya screeningnya agak bingung karena banyak pertimbangan. Tapi di sini saya mempertimbangkan atas vol ya, bukan atas valuasi ya. Misalnya sini kan 300 juta. Nah, kita ninjau dari volume. Nah, tadinya 0, tiba-tiba 300 juta hari Jumat kemarin ya. Nah, seperti Bima 130, 90 juta mendadak hari Kamis 5 juta, 5 juta 5 miliar iya 5 miliar 5,8 miliar hari Kamis. Kemudian disusul hari berikutnya 2,7 miliar. Nah itu kan ya kalau dibanding valuasi BCA, BRI nggak ada apa-apanya. Kita bukan pertimbangannya valuasi, tetapi lonjakan dari valuasi itu. Tepatnya lonjakan volume ya. Nah itu tadi Kras dan anaknya Weton. Nah, kenapa Weton ini mengikut nggak tahu juga ini. Jadi Weton ini bukan Kras maksud saya. Kras kan bukan emiten karya, tapi punya BUMN, Krakatau Steel. Nah yang hari Senin naik 8,9%. Weton 10 ya. Nah itu ya. Jadi tadi Senin adalah faktor sektor konstruksi, terutama emiten karya dan anak. Kemudian seingat saya ya, hari Rabu itu sektor properti ya. Konstruksi dan properti itu biasanya berdampingan atau depan belakang ya. Digarap bergantian. Hari ini konstruksi ya, hari berikutnya mungkin properti, atau hari ini properti ya, tapi biasanya konstruksi dulu kemudian baru properti. Nah hari Rebo properti viral dengan kenaikan Homi sampai ARA, dan dilanjutkan di hari berikutnya hari Kamis naik 32,6%. Itu yang ya katakanlah gorengan menurut saya ya. Nah kemudian Asri. Asri ini termasuk saham yang blue chip lah ya. Dulu pernah penghuni LQ45, terus sekarang bukan lagi. Sektor properti tidak ada wakil di LQ45. Kemudian Trin, Indo, PUDP. Nah ini yang BC, atau saya sering sebut setengah BC karena pernah menjadi mantan LQ45, dan dilihat dari valuasinya memang tertinggi, yaitu 55 miliar. Bahkan pas hari Jumatnya sampai 110 miliar. Untuk Asri itu jarang banget sampai tembus 50 miliar ke atas dalam sehari, valuasi sehari. Ya. Jadi
intinya itu hari Senin adalah konstruksi, hari Rabu, hari Rabu Kamis itu hari Rabu Kamis di sesi 1 itu masih properti, Kamis sesi 2 mulai berubah sektor ke sektor non cyclical atau consumer good, terutama yang di subsektor atau di industri plantation yaitu CPO. Nah, itu intinya ya, garis besarnya ya. Nah, kita kuliti sektor demi sektor kenaikannya atau saham yang viral itu apa aja. Ya, kita masuk ke sektor yang lagi hangat yaitu sektor consumer good, khususnya CPO. Anggaplah Daya ini CPO ya, anggaplah ya, supaya mempermudah aja. Nah, rupanya Daya ini hari Kamis udah arah ya, naik 24%, kemudian hari berikutnya naik tipis, volumenya atau value-nya juga tipis. Nah, dalam 1 minggu Daya naik 28%, di mana Daya saham beredarnya 9%. Ya. Kemudian kenaikan kedua diduduki secara persentase ya, ini TAPG. Ini kalau nggak salah milik Triputra Rahmat apa ya? Ya, di mana saham beredarnya 21%, naik 16%. Ya, dalam 2 hari ini ya, 5 sama 8, hari Kamis sama hari Jumat, yaitu TAPG. Kemudian JAR ini saham CPO milik Putra Kalimantan, yaitu Haji Isnan apa ya, yaitu di hari Kamis naik 3,25%. Ya, ini tanda-tanda hari berikutnya Jumat naik 12,6%. Total kenaikan dalam 2 hari, jadi naiknya baru 2 hari 15%, di mana saham beredarnya 13%, yaitu JAR. Kemudian kita ke saham blue chip atau setengah blue chip atau lapis 2. Nah, di hari Jumat naik 7,37% di hari Jumat. Di hari sebelumnya Kamis 8,57%. Nah, saham sawit ini karena ini blue chip atau setengah blue chip, maka dia naiknya valuasinya cukup besar, yaitu 153 miliar. Ya, jadi naiknya sangat tinggi. Biasanya itu normalnya nih 6 miliar, 3 miliar, 5 miliar, mendadak 62 miliar. Mau nggak mau ya naik. Ya. Kenaikan yang disertai volume itu valid. Tanda-tanda akan penguatan ya, atau istilah dalam chartnya biasanya membentuk tiang ya. Jadi kenaikan itu membentuk tiang, kemudian mungkin akan penan atau akan symmetrical triangle atau ascending triangle, descending triangle ya, atau flag ya, intinya membuat pola seperti itu yang akan naik di hari-hari berikutnya. Yaitu LSIP, di mana saham publiknya 40%, terus
saham beredarnya 15%. Ya, kemudian Semar, BBBT, ya BBBT naik di hari Jumat lumayan, ya. Ini terkenal suntikan ini. Kemudian STAA naik, ya 10%. AALI naik 10%. SIMP naik 7%. Lelet banget ini. Maaf ini ya, di kebetulan saya punya SIMP nyangkut, nggak apa-apa, pasti kayaknya akan naik, akan cuan ya, berakhir cuan karena emang sektornya lagi jalan. Kemarin LSIP saya jual, JAR juga saya jual karena menggunakan pinjaman margin ya, jadi mau nggak mau dijual. SIMP nyangkut. Kemudian itu sektor atau subsektor CPO ya, industri CPO. Kita lari ke konstruksi dan properti. Oh ya, jadi untuk saham consumer good ini ya, itu Semar paling sedikit saham publiknya. Kemudian disusul Daya, saham publiknya 9%, Semar 8%, JAR 13%, SIMP 18%. Ini saham milik kayaknya sama ya, SIMP sama LSIP itu ya. Itu dalam Salim Group. Kalau AAL itu Astra. Nah itu kita ke ya emiten karya dulu, dimana Wika naik 17%, Pepre naik 9%. Ya, jadi ini lokomotifnya, logonya itu Wika ya. Dan kebetulan Wika saham publiknya 9%. Saham BUMN karya yang paling sedikit saham publiknya. Kebetulan naik kencang juga 17%. Ya. Terus Selasa, Rabu, Kamis ya netral. Dimana tidak ada panik selling ya. Di sini jelas naik 17%. Tapi hari-hari berikutnya tidak, atau koreksi wajar ya. Kemudian Pepre. Nah, kita lihat anaknya Weton, sekaligus kita lihat Kras juga lah ya. Kebetulan kok Kras naik juga. Weton naik 10,19%, Kras naik 8,93%. Oh iya, baru ketahuan juga ya, baru sadar bahwa Weton juga saham beredarnya cuma sedikit. Kras dan saham beredarnya cuma sedikit juga ya. Apa banyak yang cut loss tuh gimana nih? Biasanya BUMN tuh saham publiknya gede-gede. Ini kok minimalis 9% sama 12%. Nah, itu emiten karya ya, yang terkait. Kemudian sektor konstruksi yang lain, apa infra, yang jelas infra ya, Link naik kemarin Jumat 14,93%. Nah, ini kok tercatat 1% Link ini. Ada apa ya? Kalau nggak salah, Bursa Efek menetapkan free float itu 7,5% ya. Itu berdasarkan ya, ada kawan bilang bahwa syaratnya itu 7,5%, tapi ini 1%. Ya. Ini cuma untuk pengetahuan aja, jangan tanya alasannya kok 1%.
seperti apa ya, oh ya, SMCB juga kalau nggak salah saham publiknya cuma sedikit. Nah, saham dengan saham publiknya kecil biasanya naiknya, kalau naik ya kenceng. Kemudian port itu 20% saham publiknya, total kenaikan 19%. SMKM naik 26%. SMKM ini papan Pak ya, jadi kalau ada free float sini 100% itu biasanya masuk papan akselerasi, dan memang kayaknya betul ini 10%, mungkin ARA. Terus ini juga 9,5% ya. Jadi kenakan untuk papan akselerasi biasanya atau ditetapkan naik 10%. Batas arahnya 10%. Ya, itu sektor konstruksi. Kita ke properti. Nah, properti yang viral yaitu saham Homi, di mana hari Rabu dan Kamis ya, naik tinggi 34 dan 32, total kenaikan 72%. Jadi rajanya atau the king of kenaikan itu Homi, yaitu 72%. Nah, kemudian ASRI ini tumben ya, saham BC bisa naik 25% dalam tempo waktu cuma 1 minggu atau 5 hari kerja, dimana naik 10% di hari Rabu dan hari Kamis naik 15%. Saham pabriknya gede 45%. Kemudian Trin naik 19% hari Jumat kemarin ya, naik tinggi 10%. Saham pabriknya 12%. Indo naik 13%. PUBP naik 9%. Ya. Dimana Trin dan Bumi itu mewakili saham properti yang saham beredarnya relatif sedikit. Nah, itu properti. Kemudian konstruksi dan sektor consumer good dan dalam industri CPO. Ya, kita ke yang paling banyak energi ya. Energi pemenangnya adalah kopi. Kemudian ITMA ini volume rata ya, berarti dengan 2 ini biasanya volume rata ya. Disclaimer on ya, DC on ya, cuma insting aja. Kalau ininya 2 kan rata ya. Dengan free floatnya 41%, naik 62%. Ini apa kaitannya dengan Bakri ya? Karena hari atau minggu ini, minggu kedua ya, di bulan September, Bumi sempat viral juga ya. Jadi Bumi bid offernya tebel, jadi kenaikannya ya tidak bisa nggak bisa seperti dulu lagi ya, atau mungkin valuasinya juga kurang ya. Untuk ngangkat Bumi itu sampai ARA mungkin dibutuhkan duit 10 ya, setengah triliun lah ya, cukup uang besar ya. Jadi yang mengangkat Bumi tinggi-tinggi itu perlu uang atau dana yang besar karena bid offernya sangat tebal. Nah, enggak jadi, kirain Bumi saham publiknya 10%, ternyata 35%.
ya. Jadi sempat viral karena Bumi ini terkenal dengan saham sejuta umat. Sampai sekarang kayaknya masih dipegang. Tapi kepemilikan sahamnya sudah mulai berkurang. Maksudnya saham publiknya. Dulu sampai 70%, 60% saham publiknya, sekarang sudah 35% karena ditengarai ada Salim Group masuk. Ya. Jadi kopi ITMA itu menjadi atau saham yang terviral dalam hal kenaikan. Bayangkan kopi 24%, ARA ini jelas ya, 25%, ARA. Terus hari Jumat kemarin naik 8,65%. Itu kopi. ITMA ini juga 24% hari Senin, 16% hari Selasa, dan seterusnya. Kemudian Toba juga sempat banyak dibicarakan di grup saham. Kenaikannya wajar, tapi dia kenaikannya konsisten. Jadi cuma hari Selasa dia minus, selain itu dia plus, naik 14% dalam tempo waktu 5 hari kerja. Bumi yang viral. Nah, kalau bumi naik biasanya dibarengi dengan kroninya, ENRG, terus BNBR, BNBR ya, emas ya. Kemudian LT, CGLE ya, kemarin sempat viral di grup. Kalau kopi ini nggak viral, maksudnya senyap karena nggak ada grupnya ya, nggak kayak Salim, Abu Rizal, Lipo, dan yang lain. Itu dia punya semacam perusahaannya banyak ya, bukan hanya satu. Itu sektor energi. Kita masuk ke sektor ya kesehatan ya. Silo naik lumayan di luar dugaan ya. Silo sempat membuat suntik ya. Bahkan seminggu ini nggak pernah merah. Jadi dia menjadi juara untuk sektor kesehatan, naiknya yaitu 22%. CAR itu 22% juga. PYFA naik 21%. Silo saham publiknya 16%. Ya, itu sektor kesehatan. Ya, hari Jumat ya. Di hari Jumat itu sektor kesehatan memang cukup mendominasi, tetapi tenggelam oleh CPO. Jadi CPO baru kesehatan. Kesehatan ini cuma 3 emiten ya, tapi bukan berarti dibanding Koal itu lebih mendominasi Koal ya, atau sektor energi, karena penghuni paling sedikit ya, itu adalah sektor kesehatan. Emitennya nggak terlalu banyak. Paling ya kalau KF, INAF ya, IRA itu satu sektor. Jadi maksudnya kalau KF naik, biasanya IRA naik gitu kan. Ya itu. KF itu yang paling mendominasi kalau kita berbicara kesehatan, sektor kesehatan. Silo ini kebetulan ya baru-baru ini, khususnya dalam 5 hari ini naik terus menerus. Entah ada apa. Oh ya, kalau nggak salah
Apa kaitannya dengan FTSE atau FTSE nggak tahu juga, karena Zillow kalau nggak salah masuk ke small cap FTSE, FTSE ya, FTSE rebalancing ya. PFA ini memang saham yang perlu diperhatikan kalau sektor kesehatan naik. Maaf ya, banyak berisik ini, padahal udah malam juga berisik, apalagi siang. Maka ini saya buat malam karena agak tenang, walaupun ada suara motor tadi. Kalau siang apalagi tambah ribut. Kemudian kita ke transportasi ya. Transportasi juga sektor yang paling sedikit itu kesehatan ya. Kemudian disusul transportasi. Lerna naik 39%, sempat arah ini hari Senin, Selasa, Rebo ya. Jadi Rebo itu arah. Terus kemudian hari berikutnya naik 15%, baru Jumat koreksi. Total kenaikan 39%. Kemudian Kijen itu hari Rebo juga naik 23%. Ya, terus mumpung di bawah ini sektor transportasi. Maaf, sektor tadi ini sektor transportasi ya. Terus ini sektor teknologi ya, sektor teknologi. Ini ada MKAS dengan saham kenaikan 7%, MLPT naik 13%, ini Lipo Group kalau MLPT kalau nggak salah. Kemudian LAK ini 21%, di mana saham publik paling kecil LMPT. Ya, ini historis kenaikan. LAK sempat arah ini ya. Ini kalau nggak salah sering dinamakan saham Aldo ya, bikin suntik, tapi kali ini nggak mau disuntik, dia ARA, membuat apa itu namanya, kandil Marubozu dengan bodi yang sangat tinggi karena ya ARA. Kemudian hari Kamis naik cukup lumayan tinggi 9,72%. Setelah ARA dia koreksi. Nah, itu sektor industri ya. Kita tinggal sektor yang tertinggal yang belum dibahas. Ini coba kita bahas yang sedikit ini ya. Soalnya sebelum kita bahas sektor basic dan sektor cyclical. Sektor ini aksi ya. Bagi siapa yang tahu atau ya siapa yang tahu ya, aksi ini sektornya transportasi apa finance, bingung saya. Nah, di sini kebetulan tak masukkan finance ya. Apa lah ya, kalau nggak salah kalau di RTI masuk sektor transportasi ya. Nah, ini buat ARA 3 kali dalam 1 minggu dan kawan-kawan. Gila nggak? Naik 2 kali ARA. Ini suspend ini. Nah, ini suspend terbukti ya. Ini nggak ada transaksi. Suspend. Masih ARA. Apakah akan masuk suspend 2? Apakah akan masuk FCA? Jadi dalam seminggu ini naik 100% lebih. Ini 117%. Nah, ini sang juara ini ya. Sang juara. Memang udah diprediksi kalau aksi ini kalau naik beneran ya, bisa beggar. Dan terbukti ya. Naik 117%. Nah, saham publiknya 8%. Dan Tugu naik 9%, masuk tinggi untuk ukuran sektor finance. Saham publiknya
12%. Tugu ini milik pokoknya Pertamina ya, di sektor finance khususnya asuransi jiwa. Kemudian tinggal 2 sektor yang belum kita bahas. Nah, kita bahas sektor yang ini ada Bino nyempil ini. Bino ini sektor industri tapi sendirian dia. Ini udah diramal atau udah diprediksi oleh kalau orang bilang ada komputer berjalan atau Google berjalan ya. Jadi seseorang yang ilmunya lumayan sangat tinggi, terutama dari segi menilai perusahaan dari ke depan future ya. Ini naik 103. Juara setelah aksi ya. Iya, yang naik di atas 100% untuk minggu ini cuma aksi dan Bino. Ini ARA. Ini ada kesalahan dikit, nggak apa-apa ya. Harusnya ini hari ke Jumat minggu yang lalu, tapi ini hari Kamis dan Jumat, ini nggak apa-apa lah ya. Jadi 34% ARA, ini juga ARA ya, karena ini masih harganya mungkin di bawah 200, jadi ARA-nya di 34%. Ini udah harga 200 ke atas, jadi ARA-nya 24%, naik terus. Wih, Bino. Ya, itu Bino. Tahu perusahaan apa nih Bino? Alat kantor atau apa? Nah, terus kita ke cyclical. Forum naik 60%. Ini kayaknya hotel and resort apa ya, wisata. Kemudian Jin naik 33%. Gema naik 19%. Bima, nah ini saham yang tukang suntik, tapi kali ini nggak mau nyuntiknya nggak terlalu tajam ya. Biasanya naik tinggi terus kembali ke harga 1%, 0%, 2%. Ini masih 7% dan hari berikutnya masih naik ya. Walaupun masih membuat suntik, tapi suntikannya kurang tajam atau suntikannya kurang tajam dibanding biasanya. Jadi memang saham lagi enak ya. Terbukti dengan saham-saham yang bikin suntikannya tajam, suntikannya tajam, besoknya merah, udah cawan. Banyak nyangkutin retail. Kalau ini suntikannya agak tajam, besoknya masih dikasih hijau dengan valuasi yang lumayan juga. Itu Bima ya, si tukang suntik. Saham punya si tukang suntik. Nah, Gema ini termasuk pendatang baru ini, dimana 18% kemarin di hari Jumat. Jin juga pendatang baru gini, cuma 2 juta, 0 juta, 0 juta, 0 juta, 600 juta. ARA menduduki ranking kedua setelah Forum. Forum ini saham publiknya 11%. Kebetulan aja atau memang benar bahwa saham yang publiknya kecil naiknya enteng ya. Ini masuk papan FCA ini, naiknya 10%, hampir ya, mendekati 10%, 10%, mendekati 10%, total 10% kali 5 ini 60%, kan ini ada hari Jumat ya. Ya, jadi 10 kali 5 kan 50 ya. Tapi di sini bisa 60% karena naiknya
dari harga hari Jumat. Jadi wajar aja. Jadi makanya kalau kita hold lebih tinggi untungnya kalau naik terus daripada kita naik, kita TP ya. Nah besoknya naik lagi, itu udah bukan rezeki. Tapi kalau kita hold, terbukti dengan ini, kenaikan 10% kali 5 harusnya kan 50%, tapi kenyataannya naiknya 60%. Karena kan misalnya 50 naik 10% berapa? Nah, jadi mungkin itu dinamakan istilah compounding. Istilahnya kayak bunga berbunga ya, naik, kemarin naik, kita kan pedomannya kenaikan dari hari kemarin, bukan kenaikan dari 2 hari yang lalu misalnya. Itu forum menjadi ranking di sektor cyclical yang tidak mengabaikan volume. Mungkin ada aja yang transaksi 5 juta tapi arah, itu kita tidak masukkan ya, karena kita nggak mungkin transaksi di valuasi 5 juta, jelas ketahuan si ABC-nya atau bandarnya. Nah, Chin dan Gema pendatang baru ya, baru jarang didengar ya istilahnya, nggak kayak Bima, Foro ini udah nggak asing. Nah, sektor yang terakhir yaitu basic. INTD juga termasuk, Alka juga termasuk baru-baru ini. Nah, Pico baru terakhir kemarin hari Jumat, ARA. Kalau keras ini naik bareng dengan bawahnya, emiten karya, anak ya. Naiknya kebetulan bareng ya. Ini kan 10 bareng dia naiknya. Nah, kalau hari Jumat kemarin kaget juga si keras ninggalin emiten karya. Ya, Vika kan merah, Pepre ini yang oh anaknya ya, ternyata anaknya pada naik. Pepre kan anak PPTP ya, terus Weton juga anak dari Waskita juga. Pepre ini dari PPTP. Untuk sektor basic juaranya adalah INTD, susul Alka, Pico, keras, gimana juga keras ini, Weton, dengan saham publiknya 11%. Itu ya, jadi panjang banget videonya ya. Saya kira itu chartnya enggak lah ya, udah nggak ada waktu. Nah, chartnya Anda lihat sendiri ya. Saya akan coba ada coba INTD ya, INTD, atau saya akan lihat chart sekilas aja untuk biar sesuai dengan judul, karena ada membahas cat juga katanya. Jadi ya kita akan lihat yang terutama yang 2 besar ini ya, 2 besar atau 3 besar atau filling ya. Nah, INTD ya, ini ya baru kenaikan ini ya, INTD. Kemudian Alka, ya, Pico, ini jelas chartnya ya luar biasa ya, yang AMI ya, yang ranking, maksudnya kenaikannya tinggi dalam 1 minggu. Nah, itu sektor basic.
Kemudian sektor sektor energi Foru. Nah, alah Foru. Oh iya, ini FCA ini termasuk apa menyaung karyawan ya, KARW ya, yang naik tinggi itu ini masuk ke FCA ini. Kemudian Chin ya, baru naik sekali. Gema ya, kita lihat tukang suntik Bima. Nah ya, tukang suntik ini suntik, jadi bandarnya masih sama ini, tukang suntik tapi nggak sekejam ini. Nah ini kan kejam banget ini, udah tajam, besok di bawah merah, tajam, besok di bawah merah ya, di gap up lagi. Naik tajam, bikin suntikan tajam, besoknya di gap up, terus merah ya, ini gap up merah tuh ya, memang biasanya ini kan naik tajam merah besoknya. Nah ini lain, naik tajam turun, suntikannya nggak terlalu tajam, besoknya masih dikasih hijau. Apa layak masuk ini ya? Ya, kita bukan membahas masuk atau enggak, kita lihat chartnya aja. Nah terus kopi iya, naik tinggi, bikin ngiler ya, naiknya bikin ngiler, naiknya nggak ketulungan. Itma ya, nah Itma ini catnya belum merata ini ya, belum merata Itma ini, atau jelas ada yang nggak beres saja Pak, kenaikannya kan rata gini volumenya kan. Toba kencang juga ya, Toba kencang naiknya, hampir udah 100% dalam waktu berapa hari ya. Toba cakep banget, volumenya cakep. Nah Bumi ini berat, memang berat, banyak lotnya, ratusan ribu kalau nggak salah malah ya. Itu ya, dibutuhkan setengah triliun, bahkan 1 triliun mungkin untuk mengerek ke 20%-an, 15%-an, 10%-an ya. Itu energi. Kita lihat aksi yang rajanya kenaikan minggu ini. Nah itu aksi. Tugu ini saham ya BC juga ya, milik Pertamina, jadi valuasi cukup besar, bagus ya. Tugu. Silo, sektor kesehatan healthy. Nah itu ya, bikin kaget juga karena bikin suntik, besoknya malah naik terus ya. Ini bikin takut. Sebetulnya kita berani ngambil di sini ya, tapi ambil untuk jual besoknya gitu, tapi naik terus ternyata ya. Volumenya hijau-hijau tebel. Chartnya juga sangat sempurna.
follow the trend until the end. Itu silo, kemudian PYFA. Ini PYFA juga saham-saham yang termasuk tergolong kalau udah naik tinggi, terbukti dengan kenaikan kemarin ya tinggi, berapa persen ya, tinggi lah, 10% ke atas kayaknya. Ini PYFA termasuk baru naik nih ya. Iya baru naik ini, baru naik dengan volume, jadi volume pertama ini, kemarin harusnya masuk ya, kalau lihat harusnya masuk ini, kalau ada dana juga ya kan. Uangnya mana, kata seseorang, kita bisa mantau, tapi uangnya nggak ada ya, atau uangnya udah di porto lain ya, silahkan ambil kesimpulan, jual porto lain untuk beli yang PYFA misalnya, karena chartnya menarik ini, istilahnya volume pertama tinggi, besok ya Senin harusnya hijau. Nah kita kalau yang senang dengan CSM atau jual sore beli, pagi jual, pagi berikutnya jual gitu ya, itu cocok. Tapi ya tidak seperti itu, tapi umumnya seperti itu, karena kalau data global menunjukkan sentimen negatif, misalnya The Fed naikkan suku bunga lagi, pasti bakal panik saham di hari Senin misalnya ini ya. Jadi tapi kalau ceteris paribus, Senin harusnya naik, ceteris paribus. Terus saham Bino, ini yang viral juga, yang diramal oleh seseorang dari Bali, tapi saya nggak ikut. Nah ini ya, ada panic buying ya, panik bikin gakap tapi nggak turun lagi, itu namanya panic buying. Kemudian sektor apa ini ya, jadi kita lihat sektor, sebentar, saya lihat data dulu ya. Ini Bino ya, kita ke sektor konstruksi ya, lihat Wika lah yang menarik lah ya, emang yang viral kemarin. Nah Wika naik tinggi kan, udah 100% lebih. Kalau dari low-nya belum jauh-jauh amat, dari bulan Juli, kira-kira 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya. Itu Wika Salim, kata Mas Wiwit. Kemudian ya anaknya, anak emiten karya, properti, PT Properti ya, lumayan ngikutin logonya. Kemudian yang lain yaitu SMKM, ini nggak terlalu banyak dibicarakan, tapi naiknya tinggi, tertinggi malah, SMKM ya. Kalau lihat kayak gini kayaknya gampang banget cuan ya, tapi kan kita lihat data historis ya, bukan data ke depan. Port, ini pelabuhan ya, nah ya naik tinggi juga, bikin suntik. Link net, iya naik tinggi juga ya. Itu sektor konstruksi. Nah kita ke sektor consumer good, khususnya CPO.
LSIP. Ini yang istilahnya dari segi valuasinya gede ya. Nah, naik 2 hari dengan volume tinggi ya. SEP, kemudian JAR. Ya, baru naik pertama dengan volume tinggi, harusnya Senin naik walaupun di opening. Semar tuh saya kira ke Sinarmas ya, bukan Sinarmas kah Semar? Iya, CPO juga ya. Nah, coba Daya ya, akhirnya semua. Daya suntik juga. Tak. Iya, sektor emang apa? CPO. BPT, saham legendaris ini. Eagle Plantation ya, bikin suntik terus dia. Bandar kiri katanya. Kalau suka tukang bikin suntik katanya ya ini ya. STAA. Iya, volume rata ini ya. AALI. Iya, SIMP ini lelet ini. Teman-teman nyangkut. Nah, bikin suntik. Saya kena suntik di SIMP, tapi dapat di LSIP dan JAR. Ya, kita ke sektor properti. HOMI ranking pertama soal kenaikan ya. Iya. ASRI ini BC tapi naiknya lumayan tinggi. Iya. Naik dengan kemiringan lebih dari 45 derajat ke atas ya. Trin ini punya Fair apa kemana ya? Ya, Trin Indo. Iya, baru merintis nih. PUDP. Oh, volume rata juga ya. Look ini sektor teknologi sama sektor transportasi, termasuk sektor baru ya, karena setelah COVID nih sektor teknologi dan transportasi itu muncul terus setelah COVID. Look, iya, MLPT ini Lipo Group ini. Iya, naik tinggi juga. MKAS. MKAS ini ya, naik tinggi bener. Coba kok ada naik MKAS. Bentar ya. Coba tinggal dulu MKAS Kijen ya. Lorena.
Eka Sari Lorena Transport, jadi bis Lorena ya. Bagi penggemar bus, nama Lorena nggak asing. Nah itu naik tinggi ya, Lerna Urgijen. Ya, coba kita ke MKAS ya. MKAS kok sebentar. MKAS, oh memang naik dikit ya, naik dikit 7% ya. Jadi memang mungkin transportasi memang naiknya dikit ya, ini 21% paling tinggi dibandingkan sektor seperti bumi 72%, terus daya 8% ya. Sawit naik tapi persentasenya dibanding sektor yang lain kalah ya. Nah ini kayak SMKM 100%, 26%, masih untung deh, masih tinggi ini nih ya, tapi 11-12 lah, tipis. Nah kalau Bino kan 100%, terus Silo 22%. Oh Silo juga kecil naiknya, maksudnya ya 20% itu sesuatu sih, tapi kita bandingnya karena sama aksi gini yang 100. Terus ini energi 70 ya kan, terus apa Foru 60, basic 72, maka ya LSIP Koal termasuk kecil dibanding yang tadi. Itu cukup ya, saya kira udah cukup lama juga. Kita cukup akhiri sampai di sini. Salam sehat.